Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqlilah Bizafran dari kelas 12 IKJ1. Ingin menjelaskan tugas ke-9 administrasi infrastruktur jaringan. Ini sudah saya setting topologinya yang terdiri dari 3 server, 1 router, 1 switch, dan 1 PC sebagai klien. Yang pertama, karena ini saya menggunakan router MPT, maka langkah pertama adalah silahkan tambahkan sambungan yakni PT router NM1CE ke tempat yang sudah disediakan berjumlah 4. Lalu setelah itu, yang pertama selanjutnya adalah masuk ke server yang pertama, itu digunakan untuk IP DHCP. Yang pertama kita konfigurasikan ke servernya, kita masukkan IP-nya. Saya menggunakan IP 192.168.20.1 dengan /30. Untuk sementara gateway-nya jangan dimasukkan dulu untuk sementara waktu. Lalu langkah selanjutnya adalah kita atur IP untuk routernya untuk DHCP, yakni di CLI dengan perintah interface Ethernet 1/0 dengan memasukkan IP address 192.168.20.2 dengan /30. Jika sudah, apakah seperti ini, dan selanjutnya adalah mengatur. Lalu langkah selanjutnya adalah mengatur IP untuk 0/0 di router dengan interface Ethernet 0/0 dengan memasukkan IP gateway yang akan digunakan nanti sebagai gateway, yakni 192.168.17.17 dengan /30, yakni 255.255.255.252. Lalu jika sudah, masuk no SH, lalu EX. Lalu langkah selanjutnya masukkan gateway tadi di server 0, yakni di server untuk DHCP. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita konfigurasikan untuk IP di server selanjutnya, yakni digunakan untuk database server. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke server 1 seperti tadi di desktop di ini, dan memasukkan, saya menggunakan IP 192.168. Mohon maaf. IP-nya 10.10.17.17 dengan / sama ya, dengan /30. Nah, jika sudah, ini pengaturan saya, konfigurasi saya dengan IP, subnet mask, gateway, dan DNS seperti ini. Lalu jika sudah, kita masuk ke CLI router kembali untuk menginterface IP yang akan digunakan di router sebagai penyambung. Ini yang pertama, kita init ETH 2/0. IP addressnya Nah, jika sudah seperti ini pengaturan interface untuk Ethernet 2/0. Untuk selanjutnya kita masukkan untuk service di server DHCP. Yang pertama, kita kembali lagi ke server yang ini, server untuk DHCP tadi. Kita masuk ke menu service, lalu ke HTTP
ke DHCP. Nah yang ini silahkan diubah namanya, lalu kita masukkan IP gateway-nya tadi, yakni 192.168.17 itu 17. Lalu untuk DNS servernya kita sudah menentukan tadi, kita sudah menentukan tadi dengan DNS servernya 10, 10, 10, 17. Lalu ini untuk start IP address-nya kita gunakan 20.10. 20.10. Lalu ini sebenarnya sudah sesuai /30. Ini terserah untuk maksimum nomornya, terserah, saya menggunakan 2. Lalu kita add dan cek apakah sudah ada di daftar servisnya. Ini sudah ada ya. Nah, maka kita save. Lalu jangan lupa untuk di on kan. Jika sudah, kita masuk untuk pengaturan konfigurasi server untuk yang digunakan untuk web server nantinya. Kita masuk ke sini, ke server yang selanjutnya, lalu ke desktop, lalu kita masukkan IP-nya 10.17.21. Lalu sebenarnya sama ya, kita menggunakan sama 255.255.255.252. Lalu gateway-nya juga sudah, karena kita sudah menentukan tadi ya, jadi kita gunakan 192.168.17 itu 17. Sama ya seperti tadi di database server, menggunakan konfigurasinya sama. Nah, jika sudah seperti ini, kita seperti biasa ya, kita atur interface untuk di routernya. Sama ya seperti server-server yang lainnya. Kita masuk, kita INT IPH 3/0. Lalu selanjutnya kita masukkan IP-nya. Nah, jika sudah seperti ini, kita atur untuk DHCP pool-nya dengan memasukkan perintah IP. Kita masukkan IP DHCP pool sesuai dengan nama ya. Lalu kita IP DHCP pool, lalu default 192.168.11. Mohon maaf, tanpa perlu subnet max ya, maaf. Mohon maaf, tadi ada kesalahan dari IP default router. Sebetulnya menggunakan IP 192.168.17.17, yakni menggunakan IP gateway sebetulnya. Tadi mohon maaf. Nah, ini sudah saya atur kembali untuk default routernya 192.168.17.17, untuk DNS servernya 10.10.17.17, dan networknya 192.168.17.16 dengan /30. Lalu untuk selanjutnya kita coba untuk DHCP IP klien, yakni pada PC seperti ini. Lalu kita coba apakah sudah bisa digunakan untuk DHCP apa tidak.
Ya, ini sudah berubah, berarti tandanya IP sudah tersambung melalui IP DHCP yang sudah kita tentukan tadi. Lalu untuk selanjutnya kita masuk untuk perubahan HTML untuk merubah tampilan web login untuk jaringannya. Yang pertama kita masuk ke server DHCP tadi, lalu masuk ke service. Mohon maaf, ke DHCP lalu kita ubah untuk indeks tampilannya seperti ini. Ini saya masuk milik teman saya. Kita ubah nama sesuai dengan keinginan masing-masing. Karta Celia mana nih? Azril. Lalu kita ubah juga untuk indeks dari website di database. Di database ya, sama di service, di HTTP, di indeksnya dirubah juga. Nah, itu dihapus, lalu kita masukkan sesuai dengan keinginan kita. Lalu selanjutnya kita ubah domain name servernya di submenu DNS dengan memasukkan website sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini bisa mana saya. Nah, itu untuk IP yang website pertama kita gunakan IP IP DHCP ya, ini 192.168.20.1. Lalu jika sudah kita add, lalu kita bikin dua, lalu kita buat website juga kedua sama dengan menggunakan IP web server tadi 168 maaf saya coba websitenya membaca login gitu saja tapi.com addressnya 10.17.21. Jika sudah di add, lalu jangan lupa di save. Sebentar, kita klik lalu kita save untuk pengonfirmasi, lalu jangan lupa di on. Jika sudah seperti ini, kita coba ping IP di client. Padangnya. Padangnya gini. Lalu kita masukkan IP-nya. Pertama kita ping untuk IP DHCP 19.20.1. Kita coba. Nah, jika sudah seperti ini kita coba ping untuk IP di database servernya. Mana? 10. Jika sudah seperti ini, lalu kita coba ping untuk IP web servernya. Nah,
jika sudah semua, maka sudah tersambung menggunakan switch dan juga router. Lalu untuk selanjutnya kita cek websitenya apakah sudah bisa ditampilkan dengan membuka web browser. Kita masukkan website, nama website tadi. Kita coba. Sebentar. Mohon maaf tadi belum saya save. Kita coba kembali. Nah, jika saya seperti ini, kita coba untuk website selanjutnya yang kedua. Seperti ini, kurang lebih seperti ini, dan sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kemudian ada salah tugas, mohon dimaafkan dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.